Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas salah satu ekosistem di dalam melakukan stack full stack web developer ya. Jadi di dalam pembuatan web itu ada 3 macam pekerjaan yang bisa kita lakukan. Yang pertama front end developer, yaitu membangun aplikasi untuk menangani front end ya, untuk menangani tampilan dan lain sebagainya. Kemudian ada juga back end developer, ini untuk menangani dari sisi back end-nya ya, dari sisi bagaimana kita menginteraksikan dengan database dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga dari sisi full stack. Jadi full stack ini dia menjalankan semuanya, baik dari segi web front end developer ataupun dari back end developer. Nah, salah satu ekosistem yang bisa kita pakai untuk menjalankan full stack developer ini, nah ini MEAN ini ya. Jadi konsep MEAN ini singkatan hasilnya ya. MongoDB sebagai database-nya, Express ya, Express.js itu sebagai framework yang untuk menangani back-end ya, back-end-nya, Angular ini sebagai front end-nya, kemudian Node, ekosistem untuk menampung Express.js sama Node.js. Nah, sekarang memang lagi in ya konsep ini, karena konsep MEAN ini dia bisa menangani keseluruhan dari penanganan full stack web developer. Nah, seperti ini ya. Ini lagi trennya ya. Jadi nanti kita bisa membangun suatu aplikasi ya. Ini Angular khusus untuk front end, kemudian Express.js ini sebagai back end-nya, Mongo ya, ini sebagai database-nya. Ini nanti semuanya akan ditampung di dalam satu ekosistem namanya Node.js ya. Jadi semuanya ini ya baik Angular, Express, Node. Nah, ini merupakan salah satu teknologi JavaScript untuk mengembangkan aplikasi web ya. Jadi kalau kita bisa mengkolaborasikan semuanya, mengintegrasikan semuanya ini ya, itu kita bisa menghasilkan satu web yang bisa dikatakan sangat kompatibel ya. Nah, secara perkembangannya MEAN ini memang baru lahir di 2013 ya, tapi dia sudah in di 2014. Sekarang sudah hampir 7 tahun ya, 7 tahun ke belakang ini sudah sangat in sekali ya. Jadi kalau kita bisa membangun aplikasi yang model seperti ini, nah ini sudah sangat bagus sekali ya. Nah, apa itu MEAN? Jadi MEAN ini merupakan salah satu ekosistem ya. Dia bisa mengintegrasikan JavaScript full stack. Jadi semuanya kita develop, kita build di JavaScript ya. Nah, digunakan untuk apa? Yaitu untuk membangun aplikasi web produksi yang cepat, kuat, dan dapat dipertahankan menggunakan Mongo, Express, Angular, dan Node tadi. Nah, dengan adanya MEAN ini kita bisa membagi tugas kepada teman-teman yang tergabung dalam satu tim tersebut. Nah, mana yang menguasai front end. Nah, jadi dia bertanggung jawab pada Angularnya. Mana yang menguasai database, nah, dia bertanggung jawab pada Mongo dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk memulai dan menghindari pekerjaan yang tidak berguna. Jadi kita memang fokus pada satu titik di dalam kita mengerjakan suatu aplikasi web tersebut. Nah, di dalam aplikasi MEAN ya itu ada banyak sekali utilitas atau library yang bisa kita gunakan ya. Jadi kayak Yo ini kita gunakan untuk scaffolding ya. Jadi kita bisa mengambil library tertentu, kemudian kita bisa masukkan ke dalam aplikasi kita. Yang Bower ini front end ya, modelnya dia ya. Jadi mengatasi utilitas dari sisi CSS, HTML dan lain sebagainya. Kalau kita ingin
autentikasi, ya, autentikasi. Nah, kita bisa menggunakan pasport ini. Nah, ini semuanya sudah terbungkus di dalam suatu ekosistem di dalam MEAN. Jadi kita nggak develop dari awal, tapi dia sudah ada. Kemudian kita tinggal pakai ekosistem atau utilitas yang memang kita perlukan di dalam aplikasi kita. Nah, begitu. Nah, ini perbedaan dari sisi front end dan sisi back end. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwasanya di dalam pengembangan aplikasi web itu seharusnya kita memang harus fokus pada satu titik. Misalnya satu titik di dalam front end. Nah, ini bagaimana kita bisa mempercantik halaman web itu semaksimal mungkin. Nah, ini. Jadi memang harus seperti itu ya, sehingga timingnya ya ini bisa kita atur ya, karena memang dari semua web developer yang ada itu dia fokus pada satu titik itu ya. Kemudian, nah efek dari ini, jadi keuntungannya apa? Jadi ketika kita menggunakan model MEAN ini, kita bisa mengambil satu keuntungan yang sangat produktif ya, karena masing-masing developer itu hanya fokus pada satu kerjaan saja. Nah, nah, jadi produktivitasnya dia kalau back end di sini ya, introduction of framework. Jadi kalau dia back end, dia mengurusi masalah terkait database-nya, bagaimana dia berinteraksi dan lain sebagainya lah di situ. Kalau yang front end, nah dia berinteraksi dengan CSS, HTML, JavaScript. Nah, untuk mendukung interaktivitas antara aplikasi dengan usernya ya. Nah, nanti arsitektur yang bisa kita bangun ya di dalam MEAN ini yaitu kita mempunyai satu database yang menampung keseluruhan data yang ada. Nah, aplikasi di dalam Node maupun Angular, nah itu dia nggak ngambil data mentahnya dari Mongo ya, tetapi dia mengambil data dalam bentuk JSON ini. Itu. Jadi data di dalam Mongo itu kita ubah dalam bentuk JSON ya, expose data format. Kenapa? Jadi dengan adanya model data JSON dengan format data JSON ini, semua aplikasi ini gampang untuk mengambil dari sisi URL-nya kayak RESTful yang minggu kemarin itu. Nah, ini bisa kita ambil. Nah, jadi ngambil datanya itu dalam bentuk JSON gini. Nah, dari JSON itu nanti dia dipanggil lewat Express dan Node. Nah, kemudian bisa kita tampilkan dalam bentuk Angular. Nah, semuanya ini dalam bentuk JavaScript ya pastinya ya. Nah, itu. Nah, jadi interaksi MEAN ya, MEAN ini dia seperti biasa ya, server ada middleware ini dia sebagai untuk penjembatani antara aplikasi dengan source yang lain. Nah, kemudian setelah itu dia ada routing, ada HTML ditampilkan dalam bentuk browser. Dari browser nanti dia menghubungi server dan lain sebagainya, sehingga nantinya data-data itu bisa ditampilkan lewat visitor ini itu. Nah, di dalam kita mengembangkan suatu aplikasi web, nah ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan, yaitu ini integrated approach sama API approach. Kalau integrated approach, not application atau aplikasi itu dia langsung ngambil datanya lewat database. Ini konvensional ya modelnya. Jadi kita punya aplikasi, dari aplikasi itu langsung ngambil datanya lewat database. Nah, gitu. Tapi ada approach yang lain atau pendekatan yang lain, yaitu API approach. Jadi data yang ada dalam database kita ubah dulu dalam bentuk API. Nah, not application, kita yang bangun aplikasi ini ngambilnya dari API gitu. Jadi bukan dari database-nya. Jadi dari API lewat apa? Lewat URL atau lewat utilitas yang lain. Nah, itu bisa kita lakukan dari sana. Ya. Sehingga kalau dengan adanya ini integrated approach di dalam pengembangan lewat MEAN ya, nanti jadi dari dia database ya, integrated approach-nya langsung dia ke Angular, ke Node ataupun ke aplikasi iOS atau Android kita.
Tetapi kalau dari API approach ya, ini baik itu Angular ataupun Node ataupun iOS ya, ini ngambil datanya lewat API. Jadi nggak langsung ke database-nya, tapi lewat API-nya. Nah, ini sangat mempermudah ketika kita memanggil satu database, dan ini bisa data itu bisa dengan mudah ya, karena kita ngambilnya dari URL saja gitu. Nah, kemudian dari sudut pandang tadi ya, cara pengembangan yang model baik itu integrated approach ataupun API approach, nah ini bisa kita olah desain patternnya menggunakan model view controller. Nah ini, jadi dengan adanya model view controller ini satu ya, kita bisa mengolah memodifikasi suatu kode berdasarkan dari kepentingan dari kode tersebut gitu. Nah, ini di dalam pengembangan MEAN, nah ini sangat mendukung sekali ya, sangat mendukung sekali untuk model MVC ini gitu. Nah, aslinya apa itu? Jadi dalam MVC ini yang pertama kali diakses itu routernya. Jadi ada beberapa komponen di dalam MVC itu, ada router, ada controller, ada model, ada view. Nah, router ini apa? Untuk mengarahkan, biasanya router ini hubungannya dengan URL ya. Jadi ketika kita ngakses URL tertentu, nah router ini yang akan mengarahkan ke URL itu, dia mau mengakses apa. Nah, setelah itu dia menghubungi si controllernya. Ya, controller ini yang akan bertanggung jawab pada logic programmingnya ya. Nah, controller ini nanti yang akan menghubungkan dengan model kalau itu ada database yang kita pakai MongoDB ya. Jadi dia akan menghubungi ke MongoDB, baru kemudian setelah itu data yang ada dalam MongoDB itu bisa ditampilkan lewat user lewat view ini bisa kita akses dengan menggunakan CSS, HTML dan lain sebagainya. Nah, pengolahannya sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu. Jadi dia bisa mengubah beberapa, atau bisa kita susun berdasarkan directory, ada controller, ada model, ada view dan lain sebagainya ya ini. Nah, itu. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ada karena kita makainya di dalam Node ya. Jadi kita nge-create app.js yang nanti terhubung dengan server JS. Nah, dari app.js ini dia menghubungi route, di mana route ini nanti ada index, ada kemudian dia manggil main, user dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa contoh example dari beberapa perusahaan yang sudah established sekarang, startup ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Gojek. Jadi Gojek itu dia masing-masing fitur, baik itu Gokar, Gojek, kemudian ada GoPay dan lain sebagainya. Ternyata masing-masing fitur itu dia dikelompokkan dalam satu service sendiri. Nah, service A, service B, service C. Nah, service-service ini menangani masing-masing fitur yang ada dalam Gojek dan Gokar tadi. Nah, sehingga karena dia masing-masing service di masing-masing fitur ya, kalau dia ada keterhubungan dengan fitur tersebut, secara otomatis service itu langsung menjalankan. Misal saya mau membayar dari Gokar yang saya pakai melalui GoPay. Nah, itu langsung service dari GoPay itu langsung mengirimkan datanya ke Gokar. Nah, itu. Nah, dia membangun arsitekturnya seperti ini. Ini nggak begitu kelihatan dari Bibli, hampir sama. Begitu pula Tokopedia ya. Tokopedia ini database-nya Mongo ya. Kemudian ada Postgre. Nah, dia dihubungkan lewat Nginx ya, itu web server ya. Kemudian baru dia bisa ngeload ke internet menggunakan user. Traveloka juga hampir sama, ini lebih kompleks lagi karena memang Traveloka itu menangani data yang real time ya. Jadi ketika ada salah satu data maskapai yang berubah, otomatis dari Traveloka berubah. Oleh karena itu arsitekturnya memang sangat kompleks sekali ya. Ada BigQuery, ada Spark, ada dan lain sebagainya. Ada Kafka dan lain sebagainya. Ini sangat kompleks sekali. Ini iteratively-nya ya dan lain sebagainya. Nah, ini nanti akan kita kasih modul di
LMS, nanti bisa diakses modul tersebut. Oke, mungkin itu penjelasan kita tentang MEAN ya. Ini merupakan salah satu teknologi yang terbaru di dalam kita mengembangkan full stack web developer. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.